Ya, kurang besar suara saya. Bentar ya. Halo, kedengaran suara saya? Dengeran, Bu. Oke, kita mulai ya. Ini tampilannya terlihat nggak? Kelihatan, Bu. Tampilannya terlihat nggak yang saya share screen? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Suaranya kecil banget ya. Oke, kita mulai ya kuliahnya. Saya meneruskan yang diajarkan Pak Tanto ya. Sekarang judulnya ada di atas, pojok kanan atas ya, tentang material beton dengan baja tulangan ya. Nah, kita bahas material beton dulu. Di material beton itu, waktu pertama saya ngajar kan pernah ada yang menjawab ya, salah satu bagian dari material beton itu adalah agregat ya. Nah, mungkin ada yang lainnya, apa itu isi beton? Mungkin bisa ada yang jawab. Beton itu isinya apa aja? Gitu. Pernah lihat nggak orang ngaduk beton? Apa aja yang dicampurin? Gimana? Ada yang bisa jawab? Halo, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Bu. Ada yang bisa jawab nggak? Beton itu terdiri dari apa aja? Yang pasir, terus apa itu? Agregat halus, agregat kasar, air, semen. Oh ya, ya betul ya. Siapa tadi? Udah dimutil gitu nih. Guide. Gaisa ya. Oh ya. Oke ya, Gaisa betul ya. Jadi beton itu terdiri selain dari agregat ada pasir, semen, dan air ya. Dan kalau diperlukan ada bahan tambahan atau bahan aditif ya, tergantung keperluan. Nah, bahan aditifnya ya tergantung apa yang kita butuhkan ya. Misalkan kita orang pabrik ya, pabrik semen, pabrik beton ya, membuat betonnya di pabrik. Nah, kemudian proyeknya lokasinya agak jauh, ya sekian kilometer. Nah, kalau betonnya dibuat di pabrik, lalu mau dituangkan ke dalam cetakan atau bekisting di lokasi proyek, kalau terlalu jauh nanti kan di perjalanan betonnya itu sudah mulai mengeras ya. Nah, karena itulah biasanya kalau beton ready mix yang dibuat di pabrik biasanya ditambahi dengan bahan aditif namanya retarder. Retarder itu gunanya untuk menahan campuran beton cepat mengeras ya. Nah, selain retarder ada juga campuran-campuran lain ya, tergantung kebutuhan kita apakah kalau kita ingin kuat tekan betonnya naik ya, itu salah satu caranya adalah mengurangi air. Nah, kalau airnya dikurangi, campuran betonnya mudah diaduk atau jadi lebih sulit diaduk? Lebih sulit, Bu. Lebih sulit ya. Nah, ya ini ada yang permisi ke toilet. Oke. Nah, jadi kalau beton kita ingin betonnya kekuatannya naik, kita kurangi airnya. Jadi agregatnya itu kan jadi dominan ya, agregat pasir pokoknya yang padat-padat itu jadi dominan. Nah, tapi kan konsekuensinya jadi lebih sulit diaduk. Nah, jadi kita harus nambahkan bahan aditif namanya super plasticizer.
Nah, mereknya macam-macam ya di itu dari produsen. Yang pernah saya pakai itu yang merek Sika. Nah, tapi merek-merek lain juga banyak ya. Nah, merek Sika aja supervisor-nya macam-macam ya. Kalau iseng itu coba buka website produsen Sika ya. Itu banyak sekali supervisor-nya dan detail penggunaannya juga dimaksudkan untuk macam-macam tujuan ya. Jadi kalau yang tadi kan kita inginkan supaya betonnya tidak cepat mengeras ya, atau betonnya masih lebih mudah diaduk walaupun airnya dikurangi. Nah, ada lagi yang fungsinya lain tuh. Nah, jadi spek-spek itu biasanya dicantumkan di websitenya produsen ya. Ada juga yang merek Fosroc. Terus kalau merek lain lagi apa ya? Saya agak lupa ya, tapi yang pernah saya pakai itu yang Sika. Yang banyak di Indonesia itu Sika dengan Fosroc ya. Nah, kemudian beton itu getas, bahasa Inggrisnya brittle. Nah, jadi kalau kita nekan beton itu tidak akan melentur ya, nggak seperti baja. Kalau baja kan ditarik atau ditekan, kalau kita nekannya pakai mesin ya, itu akan berubah bentuk ya. Jadi kalau ditekan tuh jadi memadat, tapi kalau ditarik itu pastinya akan mulur ya, ada regangan. Nah, tapi kalau beton enggak, beton itu getas. Nah, karena itulah beton itu jadinya lemah dalam menahan tarik ya. Nah, karena getas ya, beton itu getas, maka lemah dalam menahan tarik. Nah, karena lemah menahan tarik itulah, maka kalau kita membuat struktur bangunan ya, baik bangunannya gedung, jembatan, ataupun bangunan lain ya, kita umumnya akan memerlukan baja tulangan. Gunanya untuk menahan tarik, karena betonnya tidak kuat menahan tarik. Ya. Nah, kemudian kita bandingkan antara beton yang sudah jadi dengan material-material pembentuknya. Nah, di gambar ini ada kurva beton, bahasa Inggrisnya konkrit ya. Terus ada kurvanya agregat. Nah, agregat itu agregat kasar dan halus ya. Agregat kasar tuh yang diameternya kira-kira 2 cm ke atas ya. Kalau yang agregat halus yang lebih kecil, mestinya pasir ya contohnya. Kemudian dibandingkan dengan pasta semen. Nah, karena merupakan campuran antara agregat, pasta semen, air, dan bahan aditif, maka sifatnya beton itu di tengah ya. Ini kan kurvanya di tengah. Nah, jadi punya sifat getas seperti agregat, tapi juga punya sifat kurang getas seperti pasta semen ya. Karena merupakan campuran antara beberapa material. Nah, ini gambar silinder beton ya. Kalau kalian pernah lihat di lab di Indralaya, itu kan ada alat namanya Universal Testing Machine ya. Nah, alat itu bisa digunakan untuk mengetes silinder. Nah, di sini ada gambar silindernya ditaruh di UTM ya. Kemudian kita itu ingin tahu kurva tegangan-regangannya beton ya. Ini kurvanya kalau udah jadi ya. Kurvanya ada di kanan ini. Ini adalah sumbu X-nya itu regangan, sumbu Y-nya itu tegangan ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kurva ini? Di percobaan kita harus pasang alat ya, namanya strain gauge. Nah, ini yang hitam-hitam ini ya, itu sebenarnya semacam lakbannya. Jadi strain gauge itu kalau kalian lihat strain gauge itu seperti kawat tipis ya di dalam plastik bening. Nah, saking tipisnya kita tuh megangnya harus hati-hati karena kalau kita masangnya tidak hati-hati ya pas dilem
kawat di dalam strain gauge-nya itu putus, ya. Jadi biasanya untuk menempelkan strain gauge ke permukaan silindernya itu dihaluskan dulu pakai amplas ya, kemudian kasih bahan perekat, kemudian ditempeli strain gauge ya. Nah, setelah ditempeli strain gauge lalu dikasih semacam slot tip warna hitam seperti ini ya. Nah, kawatnya strain gauge dihubungkan pakai kabel, ini kabelnya ya. Dihubungkan pakai kabel ke alat namanya data logger. Nah, ini namanya data logger yang kotak abu-abu itu ya. Data logger ini mengolah data tegangan dan tegangan yang ada di silinder ini ya. Jadi kalau kalian lihat ya posisinya strain gauge itu ini vertikal ya. Yang ini yang di depan ini vertikal kan, kelihatan ya. Tapi yang sebelah sini itu horizontal. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa dapat data tegangan di arah vertikal dan di arah horizontal. Karena ini kan silindernya ditekan ya, jadi memampat. Jadi ada regangan yang sejajar dengan beban dari atas ya. Nah, yang sejajar dengan beban dari atas itu diukur pakai strain gauge yang posisinya vertikal. Nah, sementara itu silindernya kan mampat, jadi melebar ya. Nah, melebarnya si silinder itu diukurnya pakai strain gauge yang dipasang secara horizontal. Nah, karena ini di fotonya dari satu sisi ya, cuma kelihatan ada satu strain gauge vertikal dan satu strain gauge horizontal. Tapi sebetulnya di bagian sebaliknya itu ada lagi satu strain gauge vertikal dan satu strain gauge horizontal ya. Jadi masing-masing silinder itu dipasangi 2 strain gauge secara horizontal dan 2 strain gauge secara vertikal. Nah, kemudian dari data logger masuk ke desktop ya. Di desktop tampil tuh seperti ini kira-kira ya. Kalau sudah diplot. Jadi ini adalah kurva tegangan versus tegangannya beton. Nah, ini kalau kurva ini itu saya ambil dari buku ya, bukunya White. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh White ya, dia dapatkan kurvanya itu seperti ini. Ini adalah kurva tegangan beton normal. Nah, beton normal itu maksudnya beton yang kuat tekannya maksimum 45 megapascal ya. Jadi kalau lebih dari itu sudah termasuk bukan beton normal tapi termasuk beton mutu tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya high performance concrete. Yang lebih tinggi lagi ultra high performance concrete. Nah, kita bahas yang kurva tegangan beton normal saja ya. Karena ini yang umum digunakan di lapangan ya, yaitu beton normal. Nah, kurvanya ya, menurut hasil penelitiannya White bisa didekati dengan persamaan ini ya. Persamaannya. Itu persamaan dari titik 0,0 sampai ke puncak ini. Pakai persamaan yang pertama ya. Nah, kemudian dari puncak sampai ke ujung itu pakai persamaan yang ini ya. Nah, kita lihat apa itu FC aksen ya. Nah, FC aksen itu atau FC prime adalah kuat tekan beton. Nah, kuat beton itu yang ini ya. Jadi pas di puncak kurva itu adalah FC prime. Nah, kalau EC itu regangan beton itu adalah sumbu X-nya ya. FC itu adalah sumbu Y-nya ya, atau tegangan. Nah, E0 itu
yang pas terjadinya saat terjadi ini ya, saat kuat tekan beton tercapai. Nah, itu ada nilai regangan namanya E0. Kemudian ECU ya. E-nya itu kan lambang regangan, C-nya itu singkatan konkret ya. U-nya itu singkatan ultimate. Ultimate itu maksudnya yang maksimum sebelum beton runtuh ya. Nah, jadi ECU untuk beton normal adalah 0,003 ya. Tapi kalau E0-nya itu adalah 0,002 ya. Lihat di kanan ya ada tulisan 0,002. Ini untuk beton normal. Nah, kalau beton bukan normal, berapa? Ya tergantung hasil penelitian material beton itu sendiri ya. Karena macam-macam sifatnya. Bisa jadi E0-nya bukan 0,002, mungkin 0,003 ya atau 0,00 sekian tuh. Itu tergantung dengan material masing-masing yang dibuat oleh penelitinya ya. Nah, tapi penelitian yang dilakukan oleh White ini itu bisa dibilang umum ya, sehingga persamaan ini bisa digunakan. Nah, persamaan ini sebenarnya dikembangkan dari persamaan tahun 1951 oleh Hohenstadt ya, yaitu persamaan yang kurva pertama yang ini ya, persamaan yang ini itu adalah ini, itu dikembangkan tahun 1951, kemudian digunakan lagi oleh White tahun 2016 dan masih dipakai sampai sekarang. Nah, ini masih kurva yang tadi ya. Cuma ada keterangannya sedikit. Di sini ditulis bahwa pada saat 30% dari kuat tekannya, ini kan kuat tekan ya, yang ini, FC prime ini kuat tekan ya. Nah, kira-kira 30%-nya sampai 40%-nya mungkin di sini ya, kira-kira. Nah, di daerah itu masih elastis kurvanya ya. Kurva ini masih elastis nih. Sehingga hubungannya linear antara regangan dengan tegangan ya. Nah, kemudian di atasnya 40% mulai kurvanya miring, ada sudutnya ya. Bukan linear lagi. Maka di situ disebutkan ya itu akibat ada retakan. Jadi silinder betonnya kan ditekan ya. Nah, mulai retak-retak jadi kurvanya mulai tidak linear. Nah, sampai 75 sampai 90% dari FC prime, mungkin sekitar sini ya. Sekitar sini. Nah, di sini maka kurva nonlinear terus terbentuk dengan sudut kemiringan yang makin kecil. Nah, di sini terlihat bahwa memang kemiringannya makin condong ke arah bawah ya, sampai akhirnya mencapai puncaknya di sini. Nah, kemudian betonnya ini tidak kuat lagi ya. Memang masih bisa ditekan silinder betonnya, tapi kurvanya turun terus. Nah, berhenti di sini itu akibat silindernya pecah. Jadi tidak bisa lagi dibaca datanya oleh alat universal testing machine ya. Nah, sampai situ biasanya kurvanya berhenti. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak tentang beton? Ada yang mau bertanya? Pesertanya 69 ya. Ini 4 kelas nih, benar 69. Kayaknya nggak semuanya masuk ya. Ada yang lagi nge-lab kayaknya. Oh, lagi nge-lab. Oh, kirain udah selesai. Ya deh, kita terus aja ya. Kalau yang nge-lab suruh ini aja ya, suruh isi presensi ya, walaupun nggak bisa ikut Zoom.
Nah, ini berikutnya ya, tentang kuat tarik beton. Nah, tadi sudah disebutkan beton itu memang lemah untuk menahan tarik ya, karena sifatnya itu getas. Nah, karena getas, maka kalaupun ditarik, itu kekuatannya cuma 10% dari kuat tekan uni aksial ya. Nah, kuat tekannya itu kan misalkan waktu dites silindernya ya, kuat tekan didapatkan 30 megapascal. Nah, kuat tariknya berarti cuma 10%-nya berarti 3 megapascal saja ya. Nah, itu sangat kecil. Nah, kalau diplot ini cuma garis lurus saja. Jadi sifatnya linear ya. Nah, kalau ditekan kurvanya yang tadi itu, yang di sini ya. Jadi kalau ditekan perjanjian tandanya ada di kuadran 1 ya. Ini kan plus ya. Tapi kalau ditarik betonnya perjanjian tandanya ada di kuadran 3 di sini ya. Jadi beton memang tidak bisa menahan tarik ya. Maka dari itu memang harus digabung dengan baja. Nah, ini tariknya beton ya. Walaupun diuji, cara nguji beton itu berupa balok ya, balok kecil aja. Jadi di standar ASTM ya untuk menguji beton itu ada dimensinya, yaitu lebarnya penampang ya, penampang ini 10 cm ya, 10 cm, tingginya ini 10 cm, nah panjangnya ini 30 cm ya, untuk uji beton yang ditarik. Nah, nariknya itu pakai alat, jadi sisi kiri dan sisi kanannya balok dicengkram oleh alat lalu ditarik ya. Nah, walaupun ada pengujiannya ya, tapi seandainya kita tidak punya data uji, kita bisa hitung secara teori ya. Jadi kuat tarik itu sama dengan 0,33 kali lambda kali akar Fc prime. Nah, setidaknya kita harus punya Fc prime ya. Fc prime itu kuat tekan beton. Nah, lambdanya berapa? Ini ya. Kalau lambdanya beton normal sama dengan 1 ya. Kalau beton bukan normal, lihat tabel ini ya di SNI 2847 tahun 2019. Nah, SNI ini ada filenya di bahan kuliah yang sudah saya berikan linknya ya. Di situ ada folder namanya codes. Nah, di dalam codes itu ada SNI beton ya, 2847 tahun 2019 yang terbaru. Nah, uji lentur sama ya. Jadi dimensinya ini 10 ya, dimensi baloknya. Untuk uji lentur 10, ininya 10 ya. Ininya 30. Nah, tapi orang biasanya kalau nyetak tidak pas 30 karena kan ini perlu ada apa? Restraint ya, perlu ada peletakan. Nah, di bagian sini kan ada sisa ya, sisa panjang. Jadi orang biasanya bikinnya bukan 30 pas ya, tapi 35. Jadi sisa 2,5 cm di kiri ya, sisa 2,5 cm di kanan untuk ditaruh di atas peletakan. Nah, kemudian ditekan ya pakai alat ya. Ini ada beban terpusat 2 ya. Nah, ditaruh di situ. Kemudian kita akan dapatkan FR-nya ya, yaitu tegangan yang terjadi pada balok, yaitu momen crack. Ini ada tulisan MCR ya, tulisannya kecil tapi kalau di zoom kelihatan. Momen saat crack dibagi D kuadrat bagi 6 ya. Itu adalah FR-nya.
Nah, secara teori bisa juga kita dapatkan dari nilai FC prime ya. Kalau kita punya nilai FC prime, kita bisa perkirakan nilai tegangan atau modulus retak beton ya. 0,62 kali lambda kali akar FC prime. Nah, untuk beton normal lambdanya itu 1 ya. Tapi kalau bukan beton normal, lihat di tabel ini ya. Nah, ini uji belah. Jadi, benda ujinya berupa silinder. Ya, silindernya ditidurkan. Oh iya, berarti dari tadi saya nggak kedengeran suaranya ya? Sejak kapan nih? Oh gitu, ya ya ya. Makasih ya. Jadi di sini ya kelihatan ada silinder di uji belah. Di sini ada gambar beban ya, beban merata. Nah ini kan tulisannya P ya. Nah tapi P-nya kan banyak nih, ada P, ini P juga, ini P, P, P semua ya. Nah berarti itu artinya beban merata kan. Nah beban meratanya itu diaplikasikan oleh besi atau baja yang warna oranye ini ya. Nah, kemudian ditekan oleh alat ini ya. Ini adalah bagian dari universal testing machine seperti yang di Indralaya ya. Nah, kemudian kalau ditekan ya lama-lama pasti pecah ya. Nah, pecahnya itu kebelah dua biasanya seperti ini. Kira-kira seperti itulah, belah dua tapi masih ada serpihan kecil-kecil juga ya. Nah, nantinya kita bisa dapatkan nilai tegangan akibat di uji belah ya. Nah, itu bisa disebut juga sebagai kuat tarik beton, tapi lambangnya agak beda dikit karena kan ini caranya dengan uji belah ya. Kalau tadi kan di uji tarik. Kalau pakai uji belah lambangnya jadi FCT ya. FCT itu adalah 2P dibagi pi LD ya. L-nya itu adalah tingginya silinder, D itu diameternya silinder ya. Nah, semua data ini tuh bisa didapatkan kalau alat ini apa? Alatnya universal testing machine itu disambungkan ke data logger, lalu data loggernya disambungkan ke desktop atau laptop ya. Dengan demikian kita bisa dapatkan data hasil uji. Nah, nilai lambda yang tadi disebut-sebut ya. Lambda itu kalau menurut ASTM ya seperti ini sebenarnya, ada persamaannya ya. Persamaan 19243. Nah, FCT itu kuat tekan beton ya. Nah, FCM itu sebenarnya ada keterangannya yang di kanan ya. FCM itu kekuatan tekan beton rata-rata terukur. Nah, kalau FCT kekuatan tarik belah rata-rata terukur beton ringan. Nah, beton ringan ya. Jadi ini persamaan kalau betonnya itu adalah jenis beton ringan. Nah, yang disebut beton ringan itu mestinya massa jenisnya lebih kecil dari beton normal ya. Nah, mungkin sudah pernah diajar nggak di mata kuliah lain ya? Massa jenisnya beton normal berapa? Beton normal ya. Ada yang ingat berapa?
berapa kilogram per meter kubik? 2.400, Bu. Dari 2.400. Salah pencet. Nah, ada yang menjawab 2.400 ya. Nah, 2.400 itu adalah sebenarnya beton normal yang sudah ditambah baja tulangan ya. Nah, ini beton normal. Yang di dalamnya itu sudah ada bajanya. Itu 2.400 ya. Ini baja tulangan. Nah, kalau betonnya saja berapa? Ada yang tahu? Lebih kecil dari 2.400 kan mestinya ya, kan dikurangi baja. 1.800 bukan? Oh, itu beton ringan ya. Jadi 2.200 ya jawabannya ya. Nah, jadi kalau 1.800 itu sudah termasuk beton ringan ya. Nah, ini beton ringan nih. Jadi beton ringan itu 1.800 salah satunya ya. Jadi kalau beton ringan itu ada range-nya ya. Beton ringan itu bisa dari 1.600 sampai banyak pendapat ya. Jadi saya juga nggak bisa ngomong fix ya. Ada yang bilang 1.800, ada yang bilang 2.100 ya. Jadi saya juga nggak bisa menentukan yang betul itu yang mana gitu. Nah, ada yang bilang ini ya beton ringan ya, masa jenis beton ringan. Tergantung penelitinya ya. Jadi ya pokoknya sekitar 1.800 itu udah pasti beton ringan ya. Nah, beton ringan itu berarti materialnya beda ya dengan beton normal. Kalau beton normal kan tadi agregat kasar ya, agregat kasar, agregat halus, pasir, air itu ya. Nah, kalau beton ringan, agregatnya mungkin diganti ya. Misalkan kalau penelitiannya Bu Saloma dengan beberapa mahasiswa udah banyak ya Bu Saloma melakukan penelitian beton ringan. Itu tuh pakai ini apa? Pakai foam. Jadi ada mesinnya kan ya di Indralaya gitu kalau nggak salah mesinnya. Jadi disebutnya foam konkrit. Jadi dikasih foam ya. Nah, akibat dikasih foam ini ada gelembung-gelembung udara terperangkap di dalam beton. Nah, kan betonnya jadi ringan, tapi volumenya tetap ya. Anggaplah volumenya tetap dibanding beton biasa. Yang jelas adanya gelembung udara yang terperangkap yang dibuat oleh alat pembuat foam itu akan menyebabkan massa jenis betonnya turun ya. Itu namanya foam konkrit. Dan kuat tekan betonnya kalau yang hasil penelitiannya Bu Saloma itu bagus juga ya, ada yang sampai 30 megapascal ya. Itu bisa dipakai untuk struktur ya, karena kan cukup tinggi kuat tekan betonnya. Kalau penelitian yang lain ada yang bagus juga, tapi ada juga yang nggak terlalu bagus ya hasilnya. Jadi beton ringan itu kekurangannya itu ya, betonnya ringan, oke ya, jadi kan ngurangin beban terhadap struktur, tapi kekuatannya turun ya. Jadi bagusnya beton ringan itu tetap kuat ya untuk digunakan sebagai struktur. Nah, ini kuat tarik beton yang lain ya, ada namanya uji double punch. Jadi silindernya berdiri, lalu dikasih beban terpusat P ya. Nah, beban terpusat P-nya itu nggak langsung kena ini, nggak langsung kena silinder ya, tapi ada ini apa? Ada semacam lingkaran dari logam ya, dari dari baja ditaruh di silindernya. Nah, jadi lingkaran baja itu akan agak atau sedikit menyebarkan beban P yang terpusat tersebut ya, seluas lingkaran kecil itu ya. Kalau diaplikasikan langsung, itu langsung pecah ya silindernya. Jadi kita nggak bisa begitu saja memberikan beban terpusat di satu titik di silinder itu, nggak akan kuat silindernya. Jadi
uji double punch itu masih memerlukan alat sebagai transfer beban ya, berupa lingkaran dari baja tersebut. Nah, diameternya itu adalah 2A ya, diameter lingkarannya. Nah, kemudian di sini kuat tarik betonnya ya, hasil double punch, lambangnya FCR ya, itu adalah sebesar 0,7 FDP. Nah, FDP-nya berapa? Ini FDP ya. FDP-nya itu adalah beban terpusat dibagi Pi dikalikan 1,2 kali B kali H minus A kuadrat. Nah, lihat di sini ya, B-nya itu adalah jari-jari ya. Kalau 2B itu diameter silinder, H-nya itu adalah tinggi silinder ya. Nah, data-data material kuat tarik, kuat tekan itu ya biasanya diperlukan kalau kita mau menganalisis strukturnya itu lebih dalam ya. Kalau kalian menghitung struktur bangunan pakai program SAP ya, paling-paling yang ditanyakan sebagai inputan program SAP itu kuat tekan beton dengan modulus betonnya, dengan massa jenis betonnya ya. Tapi kuat tarik itu biasanya nggak ditanya karena mungkin di dalam SAP itu ada persamaan ya, bisa diambil dari apa namanya, dari peraturannya, karena di dalam SAP itu kan ada peraturan yang diacu. Kalau kalian buka dalamnya SAP ya, SAP itu bisa kita pilih dia tuh mau ngacu ke peraturan American Concrete Institute atau mau milih peraturan FEMA atau apa ya. Ada juga peraturan dari Cina, dari Jepang, itu macam-macam ya. Jadi kuat tariknya itu biasanya nggak ditanyakan sebagai input dari SAP. Nah, kalau menurut SNI beton ya, kita pakai persamaan ini kalau kita tidak punya data laboratorium ya. Jadi kita nyatakan bahwa kuat tariknya adalah 0,33 lambda kali akar Fc prime ya. Nah, lambdanya kalau beton ringan kurang dari 1 ya. Kalau beton normal lambdanya 1. Nah, ini untuk kasus defleksi ya. Nilai modulus hancur atau rupture atau retak beton akibat beban lentur, kalau menurut SNI beton, bisa didapat pakai persamaan ini ya. Jadi 0,62 kali lambda kali akar Fc prime. Tapi kalau untuk buat gesernya beton prategang ya, itu modulus keruntuhannya adalah 0,5 lambda kali akar Fc prime. Nah, untuk pelajaran elemen beton kita cukup pakai yang ini aja ya, karena ini kan bukan beton prategang, ini beton biasa ya. Nah, ini adalah tabelnya ya, yang dari tadi disebut-sebut. Jadi tabelnya itu untuk beton ringan ya, disebutkan bahwa lambda itu bisa jadi 0,75 ya. Itu menurut peraturan ASTM. ASTM itu peraturan material dari Amerika ya. Kemudian beton ringan tapi agregat halusnya campuran. Jadi agregat halusnya pasirnya itu diameternya tidak seragam misalkan ya. Nah, itu antara 0,75 sampai 0,85. Nah, jadi range-nya itu tidak menentukan suatu angka yang pasti ya, karena itu sangat tergantung komposisi material beton tersebut yang sedang ditinjau. Nah, ini beton ringan yang lain ya, 0,85, 0,85. Jadi semakin berat, semakin besar massa jenisnya beton, maka akan mendekati angka 1 ya.
Semakin berat massa jenis beton ringan, maka akan sampai mendekati angka 1. Nah, pas jadi beton normal yang betonnya saja itu 2.200 kg per meter kubik ya. Nah, itu lambdanya 1 ya. Kalau kurang dari 2.200 yaitu beton ringan ya. Beton ringan. Berarti lambdanya kurang dari 1 ya. Nah, bisa dibayangkan ya apa hubungannya antara lambda dengan massa jenis ya. Semakin besar massa jenis, maka lambdanya semakin besar ya. Nah, jadi beton normal ini ya, massa jenis beton normal 2.200 kg per meter kubik, lambdanya 1. Kalau massa jenis beton ringan, anggaplah kurang dari 2.100 kg per meter kubik, maka lambdanya pasti lebih kecil dari 1. Makin kecil lambdanya ya, lambdanya makin turun ya, maka lambdanya juga turun ya, makin kecil juga, yang jelas kurang dari 1 lambdanya. Nah, ini uji lentur beton ya. Jadi, untuk bisa mendapatkan kuat lentur beton ya, kita nguji betonnya itu berupa balok. Nah, baloknya itu ditaruhnya di atas 2 tumpuan ya. Nah, tadi kan dimensinya baloknya itu penampangnya adalah 10 kali 10 cm ya. Nah, panjangnya kan 30. Nah, tapi jangan pas 30, kalau bikin tuh dilebihin ya, supaya bisa ditaruh begini, karena 30-nya itu dari sini sampai sini nih, ini 30 ya. Nah, jadi kalau bikin apa baloknya tambahin dikit aja, 2,5 cm misalkan ya. Jadi kan totalnya 35 gitu. Nah, kemudian baloknya ini ya, di sini sudah disebutnya sebagai spesimen atau benda uji, ditekan dari sini ya, oleh dua beban terpusat ya. Jadi kalau dibikin diagramnya, diagram gayanya ya, ada 2 beban terpusat, yaitu P dan P besarnya sama. Kemudian baloknya itu ditaruh di atas 2 tumpuan ya. Nah, ini tumpuannya yang ini dan yang ini ya. Diagram momennya adalah seperti ini ya. Nah, momen maksimumnya berarti sebesar ini ya, momen maksimumnya itu adalah PL dibagi 3 ya. Nah, ini contoh fotonya ya. Jadi yang tadi digambar STM, kalau diaplikasikan ke laboratorium seperti ini kira-kira. Jadi baloknya ditaruh di atas 2 tumpuan ya. Terus ada beban dari sini kan ada 2 ya bebannya P dan P. Nah, kemudian bebannya itu membuat balok akhirnya patah jadi 2 ya. Nah, kemudian kita dapatkan data ini, data tegangan lentur ya. Nah, apa gunanya kita dapatkan ini tegangan lentur? Itu untuk membuktikan apakah material beton ini bisa cukup bagus kalau kena daya tarik ya. Apakah cukup kuat ya? Kita ingin tahu nih. Karena tarik dengan lentur itu ada hubungannya ya. Ini kan
di foto ini ya, foto kiri atas ini kan baloknya itu ditekan dari atas. Jadi kalau kita gambarkan tuh melengkung begini ya. Nah, bagian bawah ini ya, bagian bawahnya balok ini mengalami tarik atau tekan kalau menurut kalian? Nih, yang bagian bawah sini. Mengalami tarik atau mengalami tekan kalau dikasih beban? Tarik, Bu. Tarik ya. Nah, kalau atasnya gimana? Ini kan tarik ya. Kalau yang sebelah sininya ketarik apa ketekan nih, yang sisi atasnya? Tekan, tekan. Tekan ya. Nah, gitu ya. Jadi ada hubungannya. Walaupun nama ujinya itu uji lentur ya, itu ada hubungannya dengan sifat tarik dan sifat tekan beton juga ya. Jadi kalau kita dapatkan nilai tegangan lenturnya besar, wah berarti ini betonnya itu bagus juga nih untuk nahan tarik ya. Jadi itu gunanya untuk membuktikan apakah materialnya itu cukup kuat atau tidak ya. Walaupun sudah diperkuat dengan baja tulangan ya di bangunan, kalau ada beton kuat nahan tarik itu ya pasti akan meningkatkan performance atau kinerja bangunan ya dalam menahan beban ya. Nah, ini foto berikutnya ya. Kalau ini namanya uji modulus elastis beton ya, EC. Nah, jadi kalau kalian pakai program SAP, ini EC-nya suka ditanya ini, EC-nya berapa gitu ya, di input di SAP gitu ya, di SAP atau etap. Nah, kalau di SNI ya, di SNI beton, itu persamaan awalnya adalah massa jenisnya beton pangkat 1,5 kali 0,043 kali akar Fc prime ya. Nah, tapi untuk beton normal akhirnya disimpulkan persamaannya ya. Kan sudah tahu massa jenis beton normal kira-kira gimana ya. Nah, ini beton normal ini beda lagi nih ya. Beton normal 1.400 sampai 2.560 ya, beda lagi ya. Jadi begitulah, tidak ada yang saklek berapa gitu. Ini beton ringan atau beton normal atau bukan tuh ya. Kalau saya baca di paper-paper ya dan juga di penelitiannya Bu Saloma, yang beton normal tuh biasanya sekitar ini 1.800 yang hasil apa? Hasil penelitiannya mahasiswa bimbingannya Bu Saloma itu sekitar itu. 1.700 sampai 1.800 massa jenis beton ringannya ya. Nah, tapi di SNI malah disebut-sebut beton normal dari 1.400 sampai 2.560 ya. Nah, tapi yang jelas persamaan ini tuh yang umum dipakai ya untuk beton normal 4.700 akar Fc prime, yaitu adalah modulus elastisitas beton ya. Tapi kalau mau diuji, ya cara ngujinya seperti ini ya. Jadi silinder didirikan, ini posisi berdiri ya, di foto kiri ini. Kemudian ada alat namanya transducer ya. Transducer itu untuk ini, untuk menghitung seberapa jauh pergeseran atau deformasi yang terjadi ya. Makanya itu ada transducer yang berdiri. Ini yang kuning ya. Lihat nih, ada transducer warna kuning ya di sini. Itu transducer yang vertikal. Nah, transducer yang vertikal ini mengukur pergerakan antara cincin atau ring yang hitam ini ring atas ya, dengan ring yang ada di tengah. Ini ada 3 ring nih. Ini ring pertama ya, ring pertama yang atas, ring tengah, ring bawah ya. Nah, transducer kuning yang vertikal itu mengukur gerakan secara vertikal ya dari ring atas dengan ring tengah. Kemudian yang transducer horizontal yang ini ya, warna kuning juga transducernya. Transducer horizontal yang kuning itu untuk mengukur pergerakan
ring bawah secara horizontal. Karena sama seperti uji tekan ya, silinder ini kan ditekan oleh alat UTM dari atas. Jadi ada regangan ke arah vertikal dan ada regangan ke arah horizontal ya. Nah, regangan itu kan akibat deformasi. Deformasi lambangnya delta biasanya ya. Nah, deformasinya itulah yang diukur oleh transducer ya. Kalau tadi yang foto awal-awal ada strain gauge ya, itu untuk ukur regangan ya, beda. Strain gauge, namanya juga strain gauge, jadi untuk ukur regangan ya, yang pakai kawat tadi. Nah, kalau transducer itu untuk ukur deformasi ya. Jadi beda dikit fungsinya. Kalau transducer itu bisa dipakai berulang kali ya, karena tidak rusak. Tapi kalau strain gauge sekali pakai. Dan strain gauge itu lumayan mahal juga ya. Jadi satu strain gauge bisa 100.000. Itu tipe yang murah itu 100.000 itu. Sekali pakai. Nah, padahal kalau uji silinder 4 strain gauge kan, 2 vertikal, 2 horizontal. Jadi sekali tekan habis 4 strain gauge ya. Kalau transducer nih bisa dipakai berkali-kali. Nah, di sini kita dapatkan data ini ya, data deformasi. Nah, data deformasi itu bisa diolah jadi data regangan ya. Karena regangan itu adalah deformasi dibagi dengan luas awal ya. Masih ingat nggak di pelajaran SMA? Deformasi itu regangan ya. Regangan adalah apa? Deformasi, mungkin lambangnya delta L ya, dibagi dengan panjang awal ya. Nah, deformasinya ini dapat dari transducer ya. Dari transducer yang warna kuning itu. Nah, karena transducernya dipasang di vertikal dan horizontal, maka ada regangan horizontal dan ada regangan vertikal ya yang didapatkan ya. Jadi dengan data transducer yang dipasang di dua arah, vertikal dan horizontal, kita akan dapatkan data regangan vertikal dan horizontal ya. Nah, secara teori pakai kurva yang tadi ya, kurva Hocknestad yang ada di gambar di bukunya karangan White, yang disebut dengan modulus elastisitas itu adalah kemiringan atau gradien ya dari garis lurus dari saat tegangannya masih 0 sampai ke tegangan 0,45. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kira-kira inilah ya. Kan 0,45 mungkin di sini ya. 0,45 Fc prime. Nah, kalau di SMA mestinya sudah diajari bahwa sudut itu ya adalah tangen ya. Jadi tangen alfa itu adalah modulus ya. Jadi modulus itu adalah tangen alfanya. Nah, kalau masih ingat pelajaran SMA tegangan adalah apa kali apa? Ini kan tegangan nih. Ini tegangan ya. Nah, terus di sini ada regangan. Di sini ada modulus. Nah, tegangan sama dengan apa kali apa? Tegangan adalah ini apa ini? Modulus ya. Kali tegangan. Masih ingat nggak persamaan ini di SMA? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ini kan linear ya. Nah, yang linear itu hanya berlaku di sini ya. Hanya berlaku di sini saat masih linear.
Kalau sudah tidak linear, kita pakai persamaan yang ini ya. Kalau sudah sampai sini, dari sini ke sini ya, kita pakai persamaan yang ini ya. Nah, jadi modulus itu adalah kemiringannya kurva ya. Nah, kemudian Hocknestad itu juga memberikan persamaan modulus tangen awal atau ECT ya. ECT itu adalah 2 kali FC prime dibagi FC aksen ya. Nah, kita lanjutin dari hasil percobaan tadi ya. Kan dari hasil percobaan dengan transducer ya, kita dapatkan data ini, data deformasi ya, dari transducer yang warna kuning-kuning tadi ya. Transducer horizontal dan transducer vertikal ya. Kita dapatkan nilai delta L ya. Nah, ini kalau kita pasangnya vertikal ya. Jadi kalau kita pasangnya secara aksial ya, tegangan aksial berarti posisi transdusernya begini kan. Posisi transducer yang vertikal ya. Ini transducer yang vertikal. Maka ada delta L ya. Silindernya itu memendek. Demikian pula dengan transdusernya ya. Nah, ini adalah delta L nih dari sini ke sini. Ya. Nah, demikian pula kalau yang panjang ya, kalau yang horizontal ya, yang semula transdusernya seperti ini, nanti kan jadi memanjang karena ditekan ya. Nah, memanjangnya itu adalah delta T ya. Ini kondisi 1, ini kondisi 2. Ini kondisi 1, ini kondisi 2 ya. Jadi ada delta L dan delta T yang terjadi. Nah, delta L-nya itu dibagi dengan panjang awal ya. Nah, panjang awalnya itu adalah L0 ya. Ini L0. Terus lebar awalnya adalah ini. Lebar awalnya adalah D0 ya. D0. Nah, jadi kita bisa dapat regangan arah aksial atau vertikal ya. Dan tegangan transversal atau disebut juga arah horizontal. Nah, kemudian berikutnya kita olah datanya ya. Ini sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Tentang transducer atau regangan. Nah, di sini istilah-istilahnya harus diketahui ya, kalau aksial itu vertikal, kalau transversal itu horizontal ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Sesudah dapat data regangan, baik regangan arah vertikal maupun horizontal, kita masukkan ke sini ya. Masukkan ke data kurva, lalu kita akan dapatkan nilai tegangan ya. Nah, ini kan ada data kurva. Ini regangan, ini tegangan ya. Nah, tadi kan kita punya nilai ini ya, nilai regangan ya. Nah, kita punya nilai regangan dari hasil yang sebelumnya. Nah, dari nilai regangan tertentu kita akan dapatkan nilai tegangannya yang diminta oleh persamaan ini ya. Nah, masukkan nilai tegangan FC1 dan FC2 dan regangan EC2 ya.
FC1 itu tegangan beton saat tegangan elastik sebesar 50 kali 10 pangkat min 6 megapascal. Kemudian tegangan beton saat mencapai 40% tegangan puncak. Dan FC2 itu tegangan tekan aksial saat tegangan beton mencapai FC2 ya. Nah, kalau sudah masukkan semua, kita dapat nilai FC aksen, nilai ini ya, nilai modulus ya. Kita dapatkan nilai modulus ini. Nah, nilai modulus itu bisa digunakan untuk desain bangunan ya. Kalau misalkan di SAP diharuskan untuk memasukkan nilai modulus elastisitas. Nah, kemudian di SAP itu juga kadang-kadang ditanyakan nilai Poisson ratio ya. Nah, Poisson ratio itu untuk beton normal ya. Untuk beton normal, menurut Park dan Paule, saya pakai buku yang kuno ya, tahun 1975, karena sampai sekarang juga angkanya masih ini, sekitaran ini ya, 0,15 sampai 0,2. Nah, untuk beton mutu tinggi, nilai Poisson ratio itu 0,2 kalau menurut peraturan American Concrete Institute. Tapi kalau menurut peneliti lain ya, misalkan DUGAT 0,22 sampai 0,24. Nah, peneliti lain lagi memberikan nilai yang berbeda lagi tentang Poisson ratio ya. Jadi tidak ada angka yang kaku ya, nggak pasti harus sekian itu. Nah, nilai Poisson ratio bisa diperoleh dari persamaan ini ya. Nah, nilai tegangan dan tegangan itu bisa diperoleh dari pengujian yang tadi ya. Berapa itu ET1, berapa itu ET2, bisa dicek di kurva tegangan-tegangan ya. Jadi kita punya nilai FC1-nya, nilai FC2-nya, lalu kita cek berapa nilai ET1 dan ET2-nya, masukkan ke persamaan ini, maka kita bisa dapatkan nilai Poisson ratio ya. Poisson ratio itu konstanta yang berhubungan dengan sifat material beton. Nah, kalau baja ya, beda lagi. Kalau baja itu, karena fungsinya untuk nahan tarik ya, maka yang penting itu adalah kuat lelehnya dan kuat ultimate-nya ya. Nah, jadi kalau kita beli baja tulangan ya, misalkan mau bangun rumah atau renovasi rumah ya, kita kan suka pilih kalau di toko-toko tuh biasanya ngomongnya bukan baja tapi besi ya. Besi berapa itu? Besi 6 atau besi 8 tuh sebenarnya itu adalah baja tulangan. Nah, kita lihat di sini ya, ada tipe baja tulangan yang tegangannya tuh rendah ya. Nah, ini tegangannya rendah nih. Jadi F yield-nya itu 240 megapascal. F ultimate-nya 360 megapascal. Nah, itu yang mana? Lihat di foto ini ya. Biasanya yang tulangannya polos, yang tidak ada ulirnya ya. Ini kan ulir. Nah, kalau yang polos tuh yang ini ya. Yang polos itu mutunya rendah. Biasanya lambangnya itu pakai pi ya. Jadi diameternya itu ada yang pi6, pi8. Nah, sesuai dengan kekuatannya, diameternya juga kecil-kecil ya. Pi10, pi12 ya. Nah, kalau yang pi16 dan pi14 dan pi16 tuh jarang ada di pasaran ya. Biasanya yang di pasaran itu sampai sini aja, sampai pi12 ya. Nah, tapi kalau yang mutunya tinggi ya, yaitu yang tegangan lelehnya 400 megapascal dan tegangan ultimate-nya 600 megapascal, itu adalah baja tulangan yang ada ulirnya ya, yaitu yang ini. Kalau itu biasanya diameternya juga besar-besar ya, mulainya dari 10 nih, dan lambangnya D ya, artinya deform. Deform itu artinya ulir ya, deform bar. D10, 13, 16, 19, 22,
25, 29, 32, 36. Nah, di sini sebenarnya saya belum tulis ya, ada yang 42, ada yang 44 ya. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk gedung sangat-sangat tinggi ya, tulangan-tulangan yang diameternya besar. Nah, kenapa mesti ada dua mutu baja seperti ini? Ada yang rendah, ada yang tinggi ya. Ya, kita kan merancang itu harus ekonomis ya. Ada bagian-bagian yang tidak harus menggunakan baja mutu tinggi, cukup baja mutu rendah, itu juga udah cukup kuat ya. Maka kita pilih yang itu. Tapi kalau ternyata bagian struktur itu menahan bebannya besar, jadi kita harus pakai yang baja mutu tinggi ya. Jadi kita merancangnya itu tidak terlalu mahal nanti kalau dihitung. Nah, ini kurva tegangan-regangannya baja ya. Agak mirip dengan beton, tapi bedanya di sini ada bagian leleh ya. Nah, di sini ada bagian leleh. Jadi kurvanya itu ada datarnya sedikit ya, terus naik lagi, terus putus di sini ya. Fraktur itu maksudnya bajanya itu putus waktu dites tarik pakai alat universal testing mesin. Nah, jadi ini ya, dari semula 0,0, ini sifatnya pertama-tama elastis dulu ya. Kalau elastis itu artinya bajanya ditarik, terus dilepasin masih bisa kembali ke panjang semula ya. Tapi akhirnya akan tidak bisa kalau menariknya itu terlalu besar ya. Kalau menariknya terlalu besar, maka dia akan mulai masuk ke daerah yield strength ya. Di sini disebutnya bajanya leleh, artinya tidak akan kembali lagi ke kondisi elastis. Kalaupun dilepaskan, tidak ditarik lagi, panjangnya itu masih lebih panjang dari kondisi semula, ya, karena masih ada regangan sisa, ya. Kemudian ada bagian strength hardening, ya, maksudnya bajanya itu seakan-akan jadi lebih kuat. Ini kan naik nih kurvanya, seakan-akan lebih kuat, ya. Kemudian turun, ya, ini kekuatan puncaknya. Kemudian terjadi necking, yaitu penurunan tegangan sampai akhirnya putus. Bajanya putus waktu ditarik dengan alat universal testing mesin tadi ya. Nah, itu kondisi fraktur. Nah, jadi data baja juga kita perlukan pada saat mendesain suatu struktur bangunan ya. Nah, bagaimana dengan sifatnya baja? Sifatnya baja itu bisa dibagi-bagi seperti ini ya. Kalau bajanya mutunya rendah ya, mutu karbonnya rendah, maka itu akan mudah mulur ya. Strength-nya besar nih. Jadi regangannya besar ya. Dia baru akan putus kalau regangannya sudah sangat-sangat besar. Nah, ini sifatnya disebutnya istilahnya ductile ya. Ductile itu bisa berdeformasi sangat panjang sampai ke regangan yang lebih besar daripada tipe lainnya ya. Nah, yang tengah-tengah itu medium carbon steel ya. Ini lebih kaku ya. Di sini tidak ada bagian strength hardening ya. Kalau ini kan ada nih yang low carbon. Nah, kalau ini tidak ada tapi langsung ke sini ya. Nah, yang paling kaku itu kalau banyak mengandung carbon steel ya. Jadi sangat-sangat kaku. Jadi tidak bisa meregang besar ya. Tegangannya sampai sini saja sudah putus bajanya ya. Nah, yang bagus yang mana? Ya, sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Apakah kita perlu bangunannya itu kaku atau ductile ya. Nah, tapi kalau lihat dari kurvanya, yang bagus itu yang ini ya, yang ductile ini, karena dia sanggup berdeformasi sangat panjang ya. Tapi kekuatannya memang rendah ya, karena kekuatannya hanya sampai sini. Dibandingkan dengan
kurva-kurva yang lain ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Kelihatannya ini belum ada. Ada pertanyaan dulu nggak? 62, tadi 69. 62 orang. Oke. Coba Raffi Aditya ada nggak? Ada Raffi Aditya? Ya, Bu. Raffi ada pertanyaan nggak? Untuk sementara nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau yang lainnya? Coba saya tanya yang lainnya. Fitria Putri. Ada nggak Fitria Putri? Ini apa ini? Fitria Putri ada pertanyaan? Untuk sekarang belum ada juga, Bu. Belum ada juga. Oke ya. Ya udah saya terusin dulu ya dikit lagi nih. Ada istilah ini, rangka ya. Rangka dan susut. Jadi bahasa Inggrisnya itu kalau susut itu kan shrinkage ya bahasa Inggrisnya. Ini saya pakai istilah bahasa Inggris soalnya supaya paham gitu ya, ada istilah seperti ini. Dry shrinkage. Jadi ini adalah susut yang akibat betonnya itu mengering ya. Kemudian ada creep strain. Nah, ini creep itu artinya rangka, strain itu artinya regangan ya. Nah, jadi ada beberapa penyebab beton itu mengalami susut kering dan rangka ya. Nah, kalau kalian lihat orang bikin beton ya, pasti kan ada airnya ya. Nah, kemudian air ini bisa menguap ya. Kita misalkan udah ngasih perbandingan water dibandingkan dengan semennya 0,4 misalkan ya. Kita udah rancang 0,4, jadi ada 4 air, 10 semen ya. Water per semennya itu sudah kita tentukan. Nah, tapi pas kita sudah selesai ngecor ya, cuaca panas itu. Nah, airnya itu bisa nguap. Jadi WC-nya itu malah turun ya. Waternya itu turun. Nah, karena ada pengaruh lingkungan ya akibat panas tersebut, itu bisa menyebabkan beton itu retak. Nah, makanya kalau orang ngecor beton ya, apalagi pelat ya, pelat atau dak beton, itu biasanya ditutupin pakai ini apa? Pakai terpal ya. Maksudnya itu supaya kelembabannya terjaga. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi kalau disiram-siram ya. Siram-siram supaya basah terus sampai betonnya itu selesai melakukan proses hidrasi. Nah, proses hidrasi itu adalah proses saat betonnya itu mencapai kekuatan yang ditentukan, yang dirancang ya. Nah, proses hidrasi ini menyebabkan semennya itu bereaksi. Nah, reaksinya itu menyebabkan panas. Jadi selain panas dari alam ya, dari matahari, bisa juga panasnya itu akibat ada reaksi hidrasi semen. Nah, kedua macam panas ini akan menyebabkan water per semennya beton itu turun ya. Nah, kalau turun itu ada resiko retak ya. Nah, betonnya menyusut karena kering, kemudian juga bisa retak. Nah, selain itu, kalau betonnya itu kehilangan air secara apa ya, cukup banyak ya, sehingga menurunkan kemampuan struktur, kalau dikasih beban, strukturnya itu akan mengalami rangka. Nah, rangka itu apa? Rangka itu adalah kondisi struktur yang deformasinya bertambah walaupun bebannya tetap ya. Jadi gini, misalkan ada balok ya, dua tumpuan ya misalkan dikasih beban ya, kasih beban P. Nah, itu kan pasti melendut ya, jadi seperti ini. Nah,
kemudian beban P-nya diangkat, ya, hilangin beban P-nya. Maka kondisi baloknya akan kembali seperti semula kan mestinya ya, jadi jadi lurus gitu ya. Ini kalau kondisi ada P-nya itu seperti ini, melengkung ya. Nah, kalau P-nya dihapusin, maka akan kembali seperti ini ya. Nah, itu normal. Kalau rangka, nggak bisa kembali. Jadi, walaupun P-nya sudah dihilangkan ya, bentuknya itu masih begini. Baloknya itu masih berdeformasi. Nah, malahan ada kecenderungan makin besar ini deformasinya. Ini kan deformasi ya. Deformasinya malah makin besar. Nah, itu namanya rangka. Jadi, itu juga akibat betonnya kehilangan air ya. Jadi kita itu harus pastikan jangan sampai betonnya itu jadi kering dalamnya ya terutama. Jadi jangan sampai ada retak, jangan sampai ada susut, jangan sampai ada rangka ya. Jadi betonnya itu harus dirawat tanda kutip ya, dikasih air atau dikasih lembaran terpal tuh supaya tetap lembab ya. Jadi tidak terjadi rangka. Nah, sorry. Ke halaman selanjutnya ya. Nah, ini ada penelitian ya. Hubungan antara waktu dengan regangan. Yang kurva kiri ya. Nah, yang kurva kanan itu regangan mikro ya. Jadi ini waktu ya dalam hari, ini regangan. Kalau ini waktu, ini regangan mikro ya. Nah, ini kejadiannya susut kering ya. Nah, ini kurvanya naik berarti regangan makin besar ya. Regangan makin besar itu maksudnya makin susut si betonnya ya. Bukan makin membesar enggak, tapi makin susut ya karena kering. Nah, tapi dari penelitian ini ternyata diketahui ada kecenderungan si betonnya itu bisa jadi basah lagi ya. Nah, jadi basah lagi terus si regangannya itu mengecil ya. Tapi tidak akan sampai ke 0. Nah, di sini ada daerah yang reversible shrinkage ya. Jadi susutnya itu balik lagi ke suatu angka, tapi tidak sampai ke posisi 0 sini, enggak ya. Masih ada bekas akibat susutnya ya. Nah, kalau ini akibat regangan rangka ya. Kalau rangka itu kejadiannya juga mirip ya, tapi jangka waktunya biasanya lebih lama. Nah, di sini contoh rangkanya itu di hari ke 90 ya, sampai sini terjadi rangka, terus mulai membasah lagi ya, betonnya itu di sini bagian rewetting, sama dengan kurva kiri. Jadi regangannya mengecil ya, tapi tidak sampai 0. Jadi ada bekas-bekas kerusakan akibat terjadinya susut kering maupun rangka ya. Nah, rangka ini juga bisa terjadi ke beton yang umurnya sudah puluhan tahun ya. Jadi kalau lihat bangunan kok betonnya melendut gitu ya, itu udah rusak gitu ya. Jadi terjadi rangka walaupun bebannya tidak bertambah, lendutannya makin besar. Nah, itu namanya rangka ya. Nah, jadi di sini ada istilah tegangan termal ya. Nah, tegangan termal itu bisa akibat kehilangan air ya. Nah, ini akibat perluasan termal material. Nah, jadi ini biasanya akibat
akibat kondisi sekitar ya. Nah, kalau kayak gitu, kita itu harus usahakan bahwa permukaan betonnya itu jangan terekspos yang membuat betonnya itu jadi kehilangan air ya. Maksudnya jangan kalau beton baru dicor, jangan sampai kena terik matahari. Nah, itu yang akan menyebabkan betonnya kehilangan air lalu terjadi tegangan termal ya. Nah, tegangan termal akan menyebabkan retak ya. Jadi hubungannya ke sana ya. Nah, jadi ada perawatan beton ya, bahasa Inggrisnya curing. Nah, itu harus dilakukan dengan baik ya. Jadi jangan sampai kita capek-capek ngecor plat beton, karena plat beton itu luas ya. Jadi kemungkinan untuk kena paparan sinar matahari kan jadi makin besar ya. Jangan sampai retak-retak karena tidak dirawat ya. Kalau retak itu berarti kinerjanya akan menurun ya. Namanya juga retak berarti betonnya tidak monolit lagi ya. Bisa mengurangi kekuatan strukturnya. Nah, kalau ini adalah gambar hubungan antara derajat peletakan tarik dan penampang tengah. Nah, jadi ini sebenarnya penelitian tentang material ya. Ini kan sumbu X-nya adalah peletakan ya. Nah, ini peletakan. Kemudian ini ketinggian ya, proportional height above base. Nah, jadi artinya semakin banyak, kalau bahasa simpelnya ya, semakin banyak permukaan yang kena paparan sinar matahari ya, balik lagi ke yang tadi, itu akan semakin menyebabkan menyebabkan kerusakan ya. Nah, jadi kita itu harus ngakalin ya supaya jangan sampai terjadi tegangan termal ya. Nah, jadi dari penelitian itu sebenarnya warning ke ini ya, ke pelaksanaan konstruksi. Jangan sampai ada bagian-bagian beton yang terekspos begitu saja ya. Nah, ini perubahan suhu, ini sebenarnya pesan yang disampaikan sama saja ya. Jadi artinya kita itu harus menghindari susut akibat thermal atau thermal shrinkage ya, akibat suhu lingkungan. Jadi hati-hatilah pada saat beton itu baru dicor ya. Beton tuh kalau baru dicor kan dipegang anget ya, itu aja udah bikin resiko susut, apalagi kalau kena paparan sinar matahari ya. Jadi diusahakan selalu dibasahi ya, atau ditutup dengan kain terpal atau karung goni yang dibasahi juga ya, supaya kelembabannya terjaga sampai si betonnya itu mencapai kekuatan maksimumnya. Biasanya umur 28 hari ya. Idealnya kalau ngerawat beton tuh 28 hari. Jadi sampai betonnya itu mencapai kekuatan maksimum. Nah, ini udah selesai ya. Jadi kalau mau lihat referensinya, terutama yang buku white ada di ini ya, buku white yang terutama saya pakai itu ada di link kuliah ya, link bahan kuliah yang ada di halaman pertama tadi ya, di cover. Artinya udah saya berikan ke ketua kelas ya, sudah di website e-learning juga sudah saya taruh linknya di situ. Nah, ini karena saya mau men-screenshot ya, coba tolong dinyalakan kamera masing-masing. Nah, ini kalau mau ngambil filenya ya, ada di sini, di pojok kanan bawah ini ya, available on, salah pencet saya. Bentar ya.
Yes. Ya tadi mestinya sudah pernah di ini ya, sudah pernah di share sama ketua kelas di mana linknya. Kalau mau lihat linknya juga ada di ini, di apa namanya, di website e-learning ya. Nah, sekarang saya screenshot dulu ya